لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kesempatan ini kita bincang-bincang dulu sesuai rencana kemarin. Jadi beberapa hari yang lalu Pak Wisnu sudah masuk di kelasnya melaksanakan pembelajaran yang Pak Wisnu sudah susun. Sekarang apa tujuannya nih Pak Wisnu kita ketemu ini, apa yang kita mau? Dia tentang sharing-sharing bagaimana cara menangani siswa. Kalau ada siswa yang baik sulit paham dalam materi ataupun yang masih kurang dalam segi kedisiplinan dalam kelas. Tujuan akhir yang kita harapkan kalau kita sudah cerita sebentar apa yang kita harapkan setelah cerita-cerita ini. Ya, semoga setelah cerita, mungkin setelah sharing, saya berharap mereka atau siswa yang kita ajarkan bisa mengerti dalam hal ini dalam bahasa Inggris, kemudian tetap menjadi siswa yang disiplin, beradab seperti itu. Oh, disiplin ada ya. Oh, ukuran keberhasilannya Pak Wisnu dari yang kita harapkan. Tadi kan kita mau pemahaman bahasa Inggrisnya, adabnya. Apa ukuran keberhasilannya itu menurut kita? Kalau dalam bahasa Bagaimana kita harapkan? ya, kalau dalam bahasa Inggris, dalam materinya mungkin mereka bisa berbicara dalam bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari yang sederhananya. Kemudian tentu mereka tetap menghargai teman-temannya apalagi gurunya di dalam kelas, seperti itu, dan mengaplikasikannya nanti baik saat mereka bersekolah di sini dan setelah mereka lulus nanti. Jadi yang saya lihat ini Pak Wisnu berharap pemahaman bahasa Inggris meningkat, terutama masalah speaking, kemudian akhlaknya juga ya, komunikasi. Jadi itu ukuran keberhasilan Pak Wisnu. Nah sekarang kesempatan yang Pak Wisnu miliki sekarang, kalau kita lihat posisinya untuk mencapai tujuan tadi, menurut Pak Wisnu sekarang yang kita rasakan di mana posisi? Kalau misalkan saya tarik angka 1 sampai 100 nilainya, sekarang modal itu sekarang kita di posisi mana supaya kita tahu nanti banyak harapan peningkatan bagaimana. Mungkin sekitar 7 mungkin. Kalau sekarang 1 sampai 70 ya, 7. lumayan insya Allah. Jadi kemampuan anak-anak kita lihat semuanya sudah ada ya. Ya. Kemudian untuk mencapai itu Pak Wisnu, apa kekuatan yang kita miliki? Kita punya kelebihan tertentu ya gimana? Saat masih kuliah saya sebenarnya sudah mempersiapkan sebagai seorang guru. Saya memang menjadi guru sejak sekolah. Di waktu kuliah saya ikut beberapa perkumpulan, ada komunitas yang mengajar di pelosok. Kemudian saya juga pernah ikut di beberapa tempat kursus sebelumnya. Saya juga pernah ikut di semacam beasiswa kursus untuk teaching. Ya. Tapi tentu saja semua yang didapatkan cukup mendukung, tapi mungkin tidak bisa mengcover semua yang kita hadapi untuk hambatan yang di sekolah. Ya, kalau itu kekuatan, kalau peluang-peluang atau kemungkinan yang bisa Pak Wisnu ambil untuk mencapai tujuan, ada tidak peluang? Bisa dilihat dari sisi anak-anak, dari Pak Wisnu sendiri atau lingkungan sekolah, peluang yang bisa kita ambil. 2 tahun mengajar di sini saya kira dari segi sekolah sangat suportif ya, sangat suportif. Ya, teman sejawat. Kemudian ya kalau dari diri sendiri, insya Allah saya punya target sendiri untuk meningkatkan diri, pelatihan ataupun buku-buku yang mungkin menunjang untuk mengajar. Kalau dari murid, ada tidak peluang yang Pak Wisnu amati selama ini? Peluang apa yang bisa kita ambil? Iya, di murid. Ya, saya kira siswa memang sejauh pengalaman saya pernah mengajar di KKN di negeri. Memang karakternya siswa negeri dengan siswa di sini sedikit berbeda. Gimana itu? Di sini mungkin senakal-nakal pun apapun siswa di sini mereka
tidak terlalu parah begitu, nggak sampai melawan gurunya. Bisa diarahkan. Iya gitu. Ada peluang lain yang bisa kita pikirkan supaya apa yang kita harapkan tadi itu tujuan yang dicapai bisa mendukung peluang. Dukungan sekolah kan tadi sudah ada, seperti kemudian pengalaman yang tadi Pak Wisnu sudah ada. Murid juga rata-rata insya Allah bisa diarahkan. Ada peluang lain dari yang bisa kita Saya kira itu sih untuk saat ini mungkin tiga itu. kalau peluang dari luar Kalau dari luar untuk pengembangan pengembangan diri, oh iya, saya sebenarnya masih target menjadi di tempat kursus, karena skill yang didapat di tempat kursus dan skill yang didapat saat mengajar di sekolah itu berbeda. Kalau di sekolah mungkin tentang manajemen kelas, kalau di tempat kursus mungkin lebih fokus, lebih beratkan ke materi. Nah, sekarang selama ini Pak Wisnu mengajar di kelas ingin mencapai kemampuan speaking siswa dan membina karakter murid. Hambatan-hambatan apa saja yang biasa kita dapatkan? Ya, kalau orang bilang memang pengalaman adalah kekuatan. Pengalaman. Ya, pengalaman adalah kekuatan, karena sebanyak apapun yang saya sudah lalui saat kuliah beberapa tahun ini, memang selalu ada kasus spesial yang berbeda dari yang lain. Walaupun secara umum mungkin penanganannya hampir sama dengan yang lain, tapi untuk keputusan-keputusan detailnya mungkin tidak bisa disamakan dengan kasus-kasus sebelumnya. Hambatannya atau gangguannya misalnya seperti apa biasanya? Karakter siswa ya. Karakter Dan kondisi siswa, baik dalam keluarga ataupun di sekolah. Oh, termasuk keluarga ya. Berarti kita butuh dukungan keluarga. Biasanya kalau misalkan karakter sebelum keluarga itu, kalau karakter siswa, apa yang biasa kita lakukan solusinya? Kalau siswa yang lebih antusias mungkin tentu kita lebih saat mereka antusias, kita lebih welcome mereka lebih dengan antusias yang sama. Kalau siswa yang sedikit tidak terlalu tertarik dengan bahasa Inggris, kita cari lagi pendekatan yang lebih untuk membuat mereka tertarik. Berarti ada level-level. Iya. Kalau biasa hambatan dari keluarga gimana? Keluarga Kayak siswa. gimana? Iya. Masalah keluarganya Ya, apa biasa? ya, seperti yang kita lakukan biasa kalau sharing, biasa siswa ada yang memang mungkin perhatian dari orang tuanya lebih kurang. Ada yang mungkin kedua orang tuanya bekerja, mereka tidak jarang bertemu bahkan saat di rumah. Jadi waktu mereka lebih banyak di sekolah, menghabiskan waktu di sekolah. Solusinya kira-kira Pak Wisnu apa itu untuk yang masalah begitu yang kalau di sekolah kan untuk beberapa 2 bulan sekali kalau salah ada semacam tarbiyah untuk orang tua. Di situ kita menyatukan pendapat, kita membagikan, kita menyatukan bagaimana cara mendidik siswa, kita menyatukan persepsi. Ini loh yang kita lakukan di sekolah, dan kami harap yang dilakukan di rumah juga mendukung apa yang kami lakukan di sekolah. Tadi sudah kita lihat hambatannya, solusinya Pak Wisnu. Sekarang kira-kira apa rencana Pak Wisnu untuk mencapai tujuan itu? Speaking dengan melihat tadi kan Pak Wisnu sudah punya kelebihan, ada kekuatan, ada peluangnya, pengalaman solusi, rencana yang bagus kira-kira untuk mencapai tujuan tadi. Fokus meningkatkan pemahaman khususnya speakingnya murid dengan karakter. Apa rencana yang bagus kira-kira Pak Wisnu? Pengalaman di sekolah keseluruhan. Rencana mencapai tujuan itu. Ya, intinya selalu belajar dari sumber manapun. Lagi saat ini sudah didukung oleh teknologi, bisa belajar dari online ataupun saya pikir sudah cukup banyak pelatihan-pelatihan juga yang sering diadakan. Tinggal memilah pelatihan itu di mana kita kurangnya, kemudian kita mencari pelatihan yang bisa menutupi kekurangan kita di hal itu. Adakah prioritasnya Pak Wisnu untuk yang rencana aksinya ini yang Pak Wisnu prioritaskan setelah ini? Apa yang harus Pak Wisnu lakukan kira-kira supaya tujuan yang tadi pengembangan speaking sama karakter murid bisa dicapai? Tentang konsistensi kita prioritaskan.
saya berusaha menarik perhatian. Kalau untuk materi, saya berusaha menarik perhatian mereka. Sebelum mengajar, kalau teknik yang paling sering saya gunakan itu menggunakan video. Oh, video Ya, ya, video video. pembelajaran. Saya pikir itu semua anak-anak tertarik dengan video. Kebanyakan dari mereka tertarik dengan video. Cuma tentang videonya apa yang dibahas, itu yang kita siasati. Materinya tentang ini, tentu saja videonya merujuk ke sana. Gitu. Tapi tetap dengan presentasi yang menarik. Kalau masalah karakternya tadi apa rencananya Pak Wisnu? Sepertinya konsistensi kalau karakter, karena kita tetap membiasakan mereka. Setiap hari kita masuk ke kelas, setiap hari kita luruskan bagaimana pakaian mereka, bagaimana tutur kata mereka dan perilaku mereka. Dalam pembelajaran ya harus dibiasakan. Sekarang kira-kira Pak Wisnu untuk mencapai itu jangka waktu yang Pak Wisnu butuhkan. Kalau kita pikir jangka waktunya, setelah strategi tadi ada video pembelajaran, kita berikan konsistensi dengan pelaksanaan pembelajaran, jangka waktunya, dan apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Pak Wisnu laksanakan. Menuju bentuk yang ideal tadi. Iya, Waktu tepatnya gitu. ya jangka waktunya. Berapa Mungkin bulan kah, berapa semester, dari sisi siswanya juga. keberhasilannya ya. Kalau saya mungkin 2 semester. 2 semester ya. Coba kita. Apa ukuran keberhasilannya? Tujuannya Pak Wisnu berhasil. Kalau saya, mereka percaya diri berbicara. Mungkin tidak semua mereka bisa ikut lomba pidato, tapi setidaknya mereka bisa berbicara dengan percaya diri menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Kalau masalah karakternya tadi, apa ukuran keberhasilannya Pak Wisnu? Misalnya Murid-murid. mereka saling menghargai, tidak ada kata yang bisa menyinggung temannya saat di kelas, kemudian pakaiannya tentu saling mengikuti aturan, dan saling menghargai guru dan teman-temannya. Kemudian tentunya kan nanti kalau aksi siapa tahu ada gangguan, ada rencana Pak Wisnu untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang selama ini Pak Wisnu hadapi. Kalau saya buat sebelum mengajar, sebelum masuk kelas baru, biasanya saya buat kesepakatan kelas yang dibuat bersama, yang konsekuensinya juga dibuat bersama, disepakati bersama. Mereka yang ajukan, kemudian kami setujui bersama. Kesepakatan kelas. Jadi kita konsisten di situ. Jika ada pelanggaran jika ada yang melanggar dalam kesepakatan kelas itu, akan terima konsekuensi yang sudah disepakati. Sekarang kira-kira Pak Wisnu, komitmen kita ini terhadap rencana aksi apa komitmennya Pak Wisnu? Bisa kalau setelah kita bicara dari awal tadi, Pak Wisnu mungkin punya komitmen sekarang, menyusun komitmen untuk mencapai tujuan itu. Dari yang kita sebutkan bisa mungkin kita ingat. Dari 2 tujuan untuk meningkatkan speaking sama karakter, apa kan? Kalau dalam sisi materinya saya sudah rancang sendiri bagaimana step-step atau langkah-langkah menyampaikan materi, merumuskan materi dari yang paling dasar, pembangunan kepercayaan diri mereka, kemudian pengetahuan mereka. Dari perangkatnya ya Pak Wisnu. Kemudian dari diri sendiri. Kalau saya punya target baca buku, jadi selalu ada buku yang menjadi target yang harus diselesaikan yang berhubungan dengan pelajaran. Kira-kira Pak Wisnu untuk menjaga komitmen itu semua, adakah sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa menjaga komitmen? Kira-kira apa yang Pak Wisnu butuhkan? Kadang kalau kita sebagai pengajar itu kita manusia biasa, tidak selalu dalam kondisi terbaik. Tentu saja teman-teman sama-sama pengajar ataupun dan keluarga selalu jadi motivasi. Anak-anak juga sebagai motivasi. Kadang mereka lebih bersemangat belajar daripada mungkin saat kita mengalami sesuatu justru lebih semangat daripada kita saat masuk. Jadi itu yang membangun kita semangat lagi. Bagaimana tindak lanjutnya insya Allah setelah kita coaching ini? Apa tindak lanjutnya Pak Wisnu? Insya Allah.
rencana tindak lanjutnya? Konsisten dengan rencana yang sudah saya buat nanti, dan tentu saja tetap menambah pengalaman, kemudian berbagi pengalaman dengan guru-guru yang lain. Mudah-mudahan bisa Pak Wisnu tadi untuk yang Pak Wisnu harapkan speakingnya anak-anak dengan karakternya sudah luar biasa tadi yang direncanakan untuk pembelajarannya, pembentukan karakternya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, insyaallah. Baik, Pak Wisnu, bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah. Nah, setelah ini ada yang mungkin kita mau sampaikan, gimana perasaannya kira-kira? Setiap sharing yang dilakukan, kita berharap ada masalah yang bisa terselesaikan, dan saya tidak pernah menyesal membagikan atau melakukan sesi sharing bersama guru-guru. Saya pernah belajar dari pengalaman orang lain, itu sangat bermanfaat. Jadi Pak Nas sudah melakukan sesi coaching ya kepada Pak Wisnu. Sebetulnya siapa? Luar biasa ya Pak Nasrul, sudah melakukan sesi coaching sih sebenarnya. Semua alur yang kita lewat tadi itu sudah masuk ke tahapan coaching dengan menggunakan Tirta ya. Ini coachingnya kan pasca mengajar ya. Pak Nasrul sudah supervisi di kelas. Tadi itu kira-kira menurut Pak Nasrul di bagian mana kira-kira pecinta yang masih kurang? Kalau yang saya rasakan mungkin menarik perhatian ya, berpikir membuat coach itu lebih santai dan rileks dan bisa mencari solusi. Karena kadang kita sebagai coach ingin menawarkan solusi, tapi prinsip coach kan bagaimana coach itu harus menemukan ya tahan diri. Kayaknya bagian itu bisa antisipasi tadi dengan cara mengulang yang apa yang telah coach sampaikan. Sebaiknya juga tadi karena ini kan proses pasca ya proses iya. Sebaiknya juga awalnya tadi asapnya diawali dengan meminta dulu Pak Wisnu untuk mengoreksi dirinya sendiri pada saat mengajar di bagian mana kira-kira Pak Wisnu masih kurang. Nah, setelah Pak Wisnu mengungkapkan itu semua, kemudian ada perspektif di situ. Setelah itu kita juga menyampaikan hasil catatan. Kemudian di situ kita kemarin komunikasi dengan Pak Wisnu untuk mengembangkan apa tadi yang masih kurang dalam diri. Dari alurnya sudah sangat luar biasa. Itu karena ini adalah coaching pasca pembelajaran. Saya fokus ke situ di pembelajaran yang baru kemarin dilakukan. Terus mungkin di akhir tadi sudah dijelaskan sama target targetnya sudah ada mencapai dalam itu cuma penentuan waktunya kapan itu dimulai Iya. Ya hanya jangka waktu. Iya. Maksudnya dalam coaching harus jelas aksinya, tanya kapan. Tadi juga siapa yang akan membantu mungkin dalam mengembangkan tadi itu RPL-nya kapan dimulai. Nah, itu saja. Yang lain semuanya sudah sesuai dengan alurnya coaching, mulai dari prinsip kemitraan ya, dari Pak Nasir tidak menggurui. Itu kan intinya di coaching tidak menggurui, kita tidak boleh menggurui, tidak boleh kita memberikan solusi, kita biarkan dia sendiri yang akan menggali potensi-potensi yang ada di dirinya sendiri. Kemudian percakapannya sudah diarah dan saya melihat tadi lebih banyak beliau yang bicara. Kita sebagai coach hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan romantis. Dari pertanyaan itu beliau sendiri akan itu sudah ada semua. Kemudian percakapan sudah menghasilkan tindak lanjut yang konkret.
tindak lanjut dalam penasihat dari rekan sejak. Jadi dari dia sendiri dalam percakapan dia juga kesimpulan dari dari prinsipnya sudah. Yang tadi sedikit saja yang masih perlu untuk mungkin nanti untuk coaching berikutnya. Yang jelasnya semua tahapan sudah terpenuhi. Terima kasih Pak Nas. Iya. يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا 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 لا لا